Ya, baik, kita lanjutkan untuk dua kelas selanjutnya di Phylum Coelenterata, ya, yaitu kelas Anthozoa dan juga kelas Ctenophora. Nah, yang pertama adalah kelas Anthozoa. Nah, kelas Anthozoa ini sering disebut dengan flower animal atau hewan berbunga, artinya begitu karena memang bentuknya itu seperti bunga, ya, bunga-bunga di laut karena hidupnya itu di laut rata-rata untuk Anthozoa. Nah, kemudian bagaimana dengan ciri khasnya dari kelas Anthozoa ini? Kita lihat di pernyataan yang pertama ini. Ya, large gastrovascular cavities separated by mesenteries to increase surface area for digestion. Jadi rongga ya gastrovaskuler yang besar, ya large gastrovascular cavity itu kan rongga gastrovaskuler yang besar itu dipisahkan oleh mesentris. Nah, kenapa? Ada alasannya. Nah, ini alasannya adalah to increase surface area for digestion. Jadi untuk meningkatkan area, ya, permukaan untuk pencernaan. Ya, kita tahu semakin besar gastrovaskuler atau semakin lebar gastrovaskuler, maka akan meningkatkan permukaan ya untuk pencernaan. Itu kira-kira begitu. Kemudian di kelas Anthozoa ini terdapat beberapa genus ya, salah satunya adalah genus Metridium. Ini sering disebut dengan sea anemon atau anemon laut ya. Nah, untuk anemon laut atau Metridium ini yang pertama adalah kita lihat ya live symbiotically with algae, crabs, and clownfish. Jadi hidupnya itu bersimbiosis dengan hewan-hewan yang lain ya contohnya alga, crab ya dan lain sebagainya. Kemudian beberapa juga sifatnya adalah potrandrus gitu. Nah, kemudian bagaimana ciri yang selanjutnya itu dalam bentuk polip. Nah, ini dia ketika dia dalam bentuk polip itu menempel kemudian soliter sendiri atau ada juga yang berkoloni. Kemudian rangka di dalam tubuhnya itu ada yang punya, ada yang tidak. Ada yang punya tetapi di luar, ada yang punya tetapi di dalam. Nah, kira-kira begitu. Kemudian tentakelnya adalah tentakel berbentuk oblong ataupun gilik ya, itu artinya adalah tentakel yang panjang berbentuk seperti silindris tapi tengahnya bolong, itu namanya oblong atau gilik. Kemudian mulut berhubungan dengan paring jelas ya, jadi mulut langsung menuju ke paring. Kemudian ada istilah siponogolip. Nah, ini ada juga yang tidak ada. Nah, kemudian untuk rongga gastrovaskuler itu tersekat oleh beberapa septa. Nah, kita lihat struktur tubuhnya dari kelas Anthozoa. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, ini rongga gastrovaskuler ada di sini. Nah, ini tentakelnya. Mulutnya ada di sini ya, bagian oral disc gitu. Kemudian untuk reproduksinya itu bisa secara seksual ataupun secara aseksual. Nah, bagaimana dengan aseksual? Ya, yaitu dengan cara lakerasi ya, atau fission. Ya. Nah, ini kalau fission itu kan satu membelah menjadi dua. Contohnya adalah pada anemon laut. Kemudian ada juga yang secara pertunasan, yaitu pada karang batu. Kemudian seksual ya, atau dioseus ya itu seksual itu secara dioseus ya dan juga secara hermaprodit. Ya, dioseus itu artinya adalah berumah dua. Nah, di dalam tubuhnya itu ada dua kelamin itu namanya dioseus. Ya, kemudian hermaprodit itu melakukan perkembangbiakan secara sendiri. Ya, jadi di dalam tubuhnya itu ada dua kelamin yang itu nanti bisa melakukan perkembangbiakan secara sendiri karena dia punya dua sel kelamin itu namanya hermaprodit. Kemudian gonad atau sel induk kelamin itu terdapat pada gastrodermis. Nah, kemudian kita lihat, ya ini adalah bentuk gambar dari organisme Anthozoa itu kira-kira semacam ini. Ada yang berbentuk seperti bunga di laut, karang ya. Nah, kemudian ini
Anthozoa itu kan sesil ya, menempel gitu di dalam dasar laut, gitu, permukaan laut. Nah, jadi bentuknya itu kira-kira semacam ini. Jadi kalau kalian menyelam di dasar laut, kemudian menemukan semacam anemon laut, ya ada tentakel-tentakel yang bisa bergerak-bergerak begitu. Nah, itu bisa jadi itu adalah golongan dari Anthozoa. Nah, kemudian, nah ini kira-kira strukturnya semacam itu. Ya, nanti bisa dilihat sendiri. Kemudian, nah ini ketika apa namanya Anthozoa itu menempel ya sesil di dalam karang gitu. Nah, ini bentuk polip. Ya, ini Koinosarknya semacam ini. Ini berbentuk koloni itu semacam ini dia koloninya. Kemudian kelas Anthozoa itu dibedakan menjadi beberapa subkelas ya. Subkelas yang pertama adalah Zooantheria atau Hexacoralia. Kenapa kok disebut dengan hexa? Karena tubuhnya itu terbagi menjadi 6 sisi. Makanya disebut dengan hexa. Jumlah tentakel polip itu sedikit sampai ada juga yang banyak ya, tidak pernah ada yang jumlahnya itu 8. Kemudian dia hidupnya soliter, ada juga yang berkoloni, ya membentuk terumbu di luar ataupun tidak ada. Nah, kemudian subkelas selanjutnya adalah subkelas Octocoralia, ya atau nama lainnya adalah Alkionaria. Ini hampir semua itu membentuk koloni atau hidupnya secara koloni, ya. Kemudian polipnya itu kecil. Tentakel jumlahnya selalu 8, maka kalau menemukan Anthozoa kemudian itu masuk kelas Anthozoa, kemudian dihitung tentakelnya jumlahnya 8, itu pasti masuk subkelas ini, Octocoralia. Kemudian bentuknya apa? Bentuknya adalah pinit. Pinit itu memanjang kemudian meruncing, itu namanya pinit. Ya, kemudian rangkanya ada di dalam tubuhnya. Kemudian morfologi terumbu karang kira-kira semacam ini ya. Jadi bisa dikatakan Anthozoa itu adalah penyusun terumbu karang. Nah, nanti bisa dilihat ya, bentuknya itu ada yang bercabang, kemudian ada yang masif semacam ini, kemudian ada yang foliaceus, kemudian ada yang kolumner, bentuk seperti tabung-tabung, kolom begitu. Kemudian hidup bebas tidak berkoloni. Nah, kemudian kita lihat terumbu karang ya, Anthozoa itu kan penyusun dari terumbu karang ya sebagian besar. Nah, di sini ada yang dia itu tipenya adalah fringing reef, ya, jadi terumbu tepi. Jadi ketika ada sebuah pulau atau sebuah gundukan tanah, ya gundukan apalah itu di lautan begitu, di permukaan laut maupun di dasar laut, kemudian terumbu karang itu berada di sekelilingnya itu, maka itu disebut dengan terumbu karang yang tipenya itu adalah fringing reef. Ya, kira-kira semacam ini. Kemudian kalau semacam ini itu disebut dengan barrier reef ya atau terumbu pagar. Jadi jaraknya agak sedikit jauh dari pulau ataupun dari gundukan tanah atau dari karang begitu ya. Nah, kemudian ada juga yang atol atau terumbu cincin. Jadi bentuknya cincin semacam ini, tetapi di tengah-tengahnya tidak ada pulau, tidak ada tanah gitu. Nah, kemudian kita lihat, nah ini adalah gambar asli bagaimana Anthozoa itu membentuk sebuah karang. Ya, nah ini yang hijau ini. Ya, jadi memutar ini bentuk cincin ini. Nah, karena di tengah-tengahnya tidak ada apa namanya pulau, ya ataupun tanah gundukan tanah. Ini di dasar laut semacam ini. Kemudian ini adalah terumbu karang ya atau coral reef ya di seluruh dunia gitu ya, kita lihat yang orange ini, artinya yang orange ini adalah terdapat coral reef ya atau terumbu karang. Kita lihat di Indonesia di Indian Ocean atau di Samudra India maupun di North Pacific Ocean atau Samudra Pasifik Selatan Utara ya. Itu banyak sekali terumbu karang. Kita lihat di Indonesia itu juga ada banyak sekali di daerah Sulawesi di sini. Kalau kita lihat di sana kan ada semacam apa ya Bunaken ya kalau tidak salah ya, itu yang terdapat
terumbu karang yang amat sangat indah itu kan di daerah Sulawesi kalau tidak salah ya. Nah itu. Nah, kemudian kelas selanjutnya yaitu adalah Ctenophora. Nah, ada beberapa zoolog. Zoolog itu adalah ahli yang orang ahli yang bekerja di atau bergelut di dalam bidang kehewanan, itu namanya zoolog. Ada beberapa zoolog yang menganggap bahwa Ctenophora ini merupakan film sendiri. Dia berdiri sendiri menjadi film. Ya, tetapi ada juga yang dia memasukkan Ctenophora ini dalam kelas sendiri dalam film Solenterata ini. Nah, kemudian ciri tubuhnya adalah tubuhnya mempunyai lapisan mesoderm, kemudian tidak mempunyai nematokis, kemudian tentakelnya mengandung zat-zat pelekat untuk menangkap mangsa. Nah, kemudian Ctenophora ini dibedakan atas dua subkelas, ya, yaitu subkelas Tentaculata. Ini subkelas yang ciri khasnya adalah memiliki tentakel. Kemudian ada juga yang subkelasnya nanti tidak punya tentakel ya. Nah, subkelas Tentaculata ini dibagi menjadi beberapa ordo. Ordo yang pertama yaitu adalah Sidipida. Ini tubuhnya, ciri khasnya tubuhnya itu oval ataupun bulat, ya. Kemudian terdapat semacam tanduk, ya. Contohnya adalah Mertensia. Kemudian selanjutnya, ya. Nah, ordo selanjutnya yaitu adalah ordo Sobata. Ini tubuhnya memadat, ya, dilengkapi dengan dua cuping oval. Nah, contohnya adalah Menemiopsis, kemudian Balinopsis, Leucote, ya. Nah, kira-kira begitu untuk gambarnya. Ya, jadi dia kalau berada di dasar laut sedikit seperti apa ya, seperti ubur-ubur, tetapi tubuhnya agak transparan begitu. Nah, kemudian ordo selanjutnya adalah ordo Cestida. Ini unik tubuhnya itu kayak semacam cacing, pita, tapi transparan. Contohnya adalah Kestum dan juga Velamen. Kemudian selanjutnya adalah ordo Platytenida. Plat, itu kan flat, ya, flat pipih. Ya, sehingga di sini ciri khasnya adalah flat pipih itu tubuhnya. Contohnya adalah Stenoplana dan juga Zoeloplana. Kemudian tadi subkelas yang ada tentakel, yang ini yang subkelas tidak ada tentakelnya. Ya, di sini ada ordo, ya, ordonya adalah Beroida. Nah, ini ciri khasnya adalah tubuhnya itu kerucut ataupun silinder. Kita lihat tubuhnya di sini tidak punya tentakel. Ya, maka dia dimasukkan dalam subkelas muda atau tidak punya tentakel. Ya, kemudian ada ordo Beroida. Ya. Contohnya adalah beru. Oke, baik. Sudah selesai ya. Baik, itu penjelasan materi ya terkait dengan film Solenterata ya, ada 4 kelas di situ ya. Silahkan nanti bisa dipelajari lebih mendalam lagi. Baik, begitu saja penjelasan dari saya. Kemudian ada penugasan buat kalian, yaitu membuat tabel perbedaan 3 film yang sudah kita pelajari, yaitu film yang pertama adalah film Protozoa, kemudian yang kedua adalah film Porifera, kemudian yang ketiga adalah film Solenterata. Nah, dari ketiga film itu silahkan buat tabel perbedaan. Ya, perbedaan yang harus kalian cantumkan dalam tabel yaitu meliputi seperti yang saya sebutkan tadi, bagaimana selulernya, apakah multi atau uni, kemudian bagaimana ya, kariotnya, kemudian bagaimana plastiknya, kemudian bagaimana selomnya, kemudian bagaimana simetri tubuhnya dan lain sebagainya. Sehingga nanti kalian tahu perbedaan pokok dari ketiga film itu. Begitu ya, nanti silakan dikumpulkan, boleh tulis tangan maupun boleh ketik Microsoft Word ya, dikumpulkan hari ini ya, maksimal nanti malam pukul 19 gitu. Nanti dikumpulkan melalui Edmodo.
Oke, baik. Sekian dari saya. Terima kasih ya. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.